Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Akbar Febriano. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan drilling mesin di Scratch. Sebelumnya saya telah membuat dengan menggunakan list, tapi saya rasa tidak terlalu bagus. Di sini saya hanya akan menunjukkan cara kerjanya saja jika menggunakan list. Jika bendera hijau ditekan, maka akan muncul pertanyaan mau minum apa. Sini kita jawab berdasarkan minuman yang tersedia di sini. Misalnya kita inginkan Fanta, lalu dia akan bergerak ke Fanta dan mengisi gelasnya sesuai dengan warna minumannya. Jika Coca-Cola, dia nanti akan coklat. Bagaimana jika minuman itu tidak ada? Misalnya kita coba yang tidak ada di list ini. Misalnya kita coba kopi, maka dia akan mengatakan minuman tidak tersedia. Namun ini hanya percobaan saja. Di sini saya telah membuat yang terbarunya, yang lebih bagus menurut saya. Sini baik saya langsung jelaskan tutorial pembuatannya. Pertama, kalian bisa siapkan spread ini. Sini saya memiliki 17 spread kurang lebih. Untuk spread button ini kalian bisa dapatkan di sini. Kalian cari saja button nantinya. Lalu untuk notif ini saya edit sendiri di notepad, lalu saya screenshot dan saya crop, lalu saya masukkan. Untuk mengupload spreadnya, kalian bisa upload spread, lalu kalian bisa pilih file dari file yang kalian simpan. Untuk spread mesin ini saya ada juga di sini. Begitu juga ini button 1 2 3 4 juga ada di Scratch. Kalian search saja button, nanti dia akan muncul. Nah, untuk sprite keempat mesin minuman ini kalian bisa edit sendiri atau kalian cari di Google jika ada. Untuk cup ini saya ambil dari Google juga, dan untuk tulisan pick me ini saya ambil dari Google juga. Untuk custom step sprite-nya, sini dimulai dari button ini saya custom jadi dua. Yang pertama seperti ini, kedua seperti ini. Tulisan ini saya saya buat juga di notepad, lalu saya screenshot dan saya masukkan ke Scratch ini. Lalu untuk notif satu saja, tidak perlu custom. Begitu juga dengan mesin ini. Nah, untuk body mesin ini kalian bisa custom, jadi kalian tambahkan dengan puas keempat titik ini. Gunanya ini nanti berguna sebagai sensor. Lalu untuk button juga keempat button ini juga satu saja, tidak perlu di custom. Nah, untuk mesin minumannya saya custom jadi dua. Yang pertama bentuknya seperti ini, lalu yang kedua seperti ini, terlihat seolah dia mengeluarkan minuman tersebut. Begitu juga dengan ketiga mesin lainnya. Lalu untuk cup, di sini saya ada 4 cup, tapi yang saya gunakan hanya yang cup use ini. Ketiga ini hanya berfungsi sebagai dia agar terlihat banyak saja gelasnya, agar terlihat bertumpuk. Untuk cup yang saya gunakan ini saya custom menjadi 9. Yang pertama seperti ini, gelas kosong. Yang kedua untuk Coca-Cola, yaitu terisi setengah dulu baru penuh. Saya namakan cup 1 dan 1.2. Sedangkan 2 dan 2.1 untuk Fanta. Sama juga, terlihat setengah dulu baru terlihat penuh. Kalian bisa custom sendiri di sini. Lalu untuk pick me juga tidak perlu di custom. Baik, untuk scriptnya akan saya jelaskan. Nah, script untuk button ini ketika dia diklik, maka backdropnya akan berubah menjadi biru seperti ini atau blue sky 2. Lalu dia akan muncul, akan pergi ke titik yang telah saya tentukan ini. Kalian bisa tentukan suka kalian ingin ditempatkan di mana. Saya tempatkan di X4 dan Y36. Lalu kita jadikan ke bentuk pertama dulu. Ketika dia diklik, dia akan broadcast notif hilang ke sini, ke sprite klik this button ini. Maka setelah dia menerima pesan ini, maka dia akan hilang. Setelah itu kita kasih sound pop untuk efek saat menekannya. Lalu akan pergi ke titik X0 dan Y-33, lalu bertukar custom menjadi note atau ini, seperti ini. Lalu saya beri waktu 6 detik untuk perkiraan orang membaca tulisan ini. Saya perkirakan membutuhkan waktu 6 detik. Lalu setelah itu akan berganti ke backdrop wall 1.
lalu broadcast muncul. Lalu semua script ini akan muncul. Semua script selain yang dua ini akan muncul semuanya. Karena pada awalnya saya hilangkan dulu. Setelah dia menerima broadcast muncul, baru semuanya akan muncul. Setelah itu script ini akan hilang dan berlanjut ke script setelahnya. Langsung saya praktekkan saja. Jika diklik akan muncul notif seperti ini selama 6 detik. Nah, lalu baru mesinnya akan muncul. Untuk mesin minuman, untuk button 1, untuk mesin ini scriptnya hanya seperti ini. Nah, untuk button 1 seperti yang saya jelaskan tadi, ketika semua diklik, semuanya akan hilang sebelum dia menerima broadcast dari step ini tadi, baru semuanya akan muncul. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Saya jelaskan mulai dari sini. Ketika button ini diklik, maka dia akan broadcast selain Coca-Cola hilang. Karena ini button untuk Coca-Cola, maka ketiga button lainnya ini akan hilang. Mengapa? Karena agar tidak bisa mengisi selain yang ini. Jika mengisi ini, dia tunggu sampai selesai baru bisa memilih yang lainnya. Begitu juga dengan yang ini. Jika kita memilih yang ini, maka Coca-Cola, Pepsi, dan Sprite akan hilang selama 10 detik nantinya hilangnya, baru akan muncul kembali. Lalu saya tambahkan sound machine untuk efek saat kita menekannya. Lalu dia akan broadcast isi Coca-Cola. Setelah itu dia akan broadcast ke mesin ini. Nah, di mesin ini ketika dia menerima broadcast dari button ini, dia akan broadcast lagi ke cup Coca-Cola, yaitu ke cup ini. Nah, setelah cup ini menerima message cup Coca-Cola, dia akan sebelumnya saya beritahu dulu apa saja broadcast yang harus dibuat. Pertama itu cup Coca-Cola, Fanta, Pepsi, dan Sprite. Lalu isi Coca-Cola, Fanta, Pepsi, Sprite muncul, notif hilang, pick me. Selain Coca-Cola hilang, Fanta, Pepsi, Sprite hilang. Dan silahkan isi Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan Pepsi. Nah, setelah lanjut yang tadi, ketika gelas ini menerima broadcast dari mesin ini, lalu dia akan menggelinding ke sini, lalu ke sini. Nah, setelah itu, jika dia telah menyentuh titik merah ini, seperti yang saya jelaskan di awal, titik ini sebagai sensor. Jika gelas ini telah menyentuh titik ini, maka dia akan broadcast lagi ke mesin ini, yaitu silahkan isi Coca-Cola. Setelah mesin itu menerima broadcast dari gelas ini, maka dia akan bertukar ke custom yang kedua, yaitu yang seperti ini, terlihat seolah seperti mengisi. Lalu akan saya mainkan sound mengisi. Di sini saya dapatkan dari record sendiri. Kalian bisa ke sound, lalu record. Kalian bisa record dari HP kalian atau dari mana, bebas. Setelah sound ini habis, dia akan bertukar lagi ke custom yang pertama ini. Nah, untuk script blast tadi saya lanjutkan sampai sini. Dia akan menunggu 2 second untuk 2 detik untuk bertukar ke cup 1, dimana terlihat terisi setengah dulu. Baru 2 detik kemudian bertukar lagi ke cup yang 1.2 yang terlihat penuh ini. Nah, setelah dia terisi penuh, dia akan turun lalu ke tengah sini. Nah, akan menggelinding hingga ke tengah sini. Titiknya seperti yang telah saya buat ini, koordinatnya. Lalu setelah dia sampai ke tengah, dia akan broadcast pick me ke script pick me ini. Lalu script ini nanti akan muncul. Nah, setelah itu saya akan buat efek dia terlihat seperti naik turun. Itu saya ulangi hingga cup ini disentuh oleh mouse pointer. Nah, setelah dia disentuh oleh mouse pointer, maka dia akan hilang dan akan ada sound magic spell atau sound agar dia terlihat seperti diambil. Nah, untuk script forever ini berfungsi untuk agar kita bisa menekannya hingga beberapa kali pun, bebas sesuka kita, agar bisa kita menekannya terus menerus. Jadi jika telah terisi, kita ambil, kita bisa menekannya lagi. Lalu untuk
button kedua sama saja seperti button pertama, hanya berbeda broadcast yang disampaikan. Jika di button pertama tadi broadcast hilang, selain Coca-Cola hilang dan isi Coca-Cola, di button yang kedua selain Fanta hilang dan isi Fanta. Begitu juga di button 3 dan 4, menyesuaikan minumannya, jenis minumannya. Lalu untuk di mesin Fanta sama seperti mesin Coca-Cola, hanya berbeda custom dan pesan dan broadcast yang disampaikan. Jika di Coca-Cola tadi dia menerima isi Coca-Cola dan broadcast cup Coca-Cola, di Fanta dia menerima isi Fanta dan broadcast cup Fanta. Jika di Coca-Cola dia customnya Coca-Cola 2 dan Coca-Cola, di Fanta customnya Fanta 2 dan Fanta saja. Begitu juga di mesin Pepsi dan mesin Sprite. Lalu untuk script untuk pengisian Fanta seperti ini, sama dengan script untuk pengisian Coca-Cola, hanya berbeda sini perbedaannya. Jika di Coca-Cola dia ketika menerima cup Coca-Cola, sedangkan di Fanta yaitu ketika dia menerima cup Fanta, maka dia akan menggelinding ke sini lalu ke titik ini. Ketika telah sampai di sini, ketika telah menyentuh titik oranye ini, agar lebih mudahnya untuk ini bisa kalian sesuaikan tiap warna dari masing-masing minuman. Kalian bisa klik warnanya lalu kalian klik ini, kalian pilih saja untuk mempermudahnya. Setelah itu dia akan menunggu 2 second agar terlihat setengah mengisi, lalu 2 detik kemudian lagi dia akan terlihat penuh, lalu akan ke bawah lalu ke tengah sini, dan akan hilang jika disentuh mouse pointer. Begitu juga untuk script pengisian Pepsi dan Sprite, hanya berbeda titik koordinat, warna sensornya ini, dan broadcast dan pesan yang diterima. Untuk Pikmi scriptnya seperti ini, tadi setelah saya jelaskan. Untuk cup 2 ini scriptnya hanya koordinatnya saja, tidak ada script yang lainnya. Baik, langsung saja saya coba di sini. Ketika button ini diklik akan muncul pesan atau arahan selama 6 detik. Nah, lalu baru muncul mesinnya ini. Kita klik Coca-Cola, dia akan ke tengah, akan muncul Pikmi dan akan naik turun seperti ini. Akan hilang jika saya sentuh dengan mouse pointer ini. Hanya disentuh, tidak diklik ya. Lalu jika kita menginginkan Coca-Cola lagi, kita klik lagi. Nah, itu gunanya script forever tadi. Kita bisa menekannya hingga beberapa kali pun sesuka kita. Jika kita menginginkan Fanta, nah seperti yang saya bilang tadi, ketiga tombol lainnya yang tidak ditekan akan menghilang dan akan muncul 10 detik kemudian saat gelas ini telah terisi penuh. Begitu juga dengan tombol Pepsi ini. Begitu juga dengan Sprite. Jadi tiap mesin ini mengeluarkan warna yang berbeda. Jadi cara gampangnya agar kalian memahami yaitu pertama dari button ini. Button ini akan broadcast ke mesin ini. Lalu mesin ini akan broadcast lagi ke gelas ini. Lalu ketika gelas menerima broadcast dari mesin, gelas ini akan menggelinding ke sini, lalu ke atas hingga menyentuh titik merah. Lalu dia akan broadcast lagi ke mesin ini. Lalu mesin ini akan mengisi gelas. Setelah itu gelas akan ke tengah. Lalu kita akan terlihat naik turun dan kita sentuh dengan mouse pointer, baru gelas itu akan hilang. Baik, saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan drink machine di Scratch. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.